Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juninsa Putri Nadila dari kelas 12 TKJ 2 ingin menjelaskan materi bab 3 yaitu metode perakitan produk. Bagian pertama adalah pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis. Lini perakitan merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Permasalahan penting dalam menyeimbangkan lini adalah yang pertama, penyeimbangan lini antar stasiun kerja, yang kedua menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Karakteristik dari permasalahan assembly line balancing, yang pertama ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Yang kedua ada kendala keterdahuluan yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses persyaratan selesai. Yang ketiga, bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. Yang keempat, tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Selanjutnya, keunggulan tata letak berdasarkan produk. Yang pertama, ongkos penanganan material lebih rendah. Yang kedua, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Yang ketiga, persediaan bahan setengah jadi rendah. Yang keempat, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata letaknya cuma ada satu, yaitu ketidakfleksibelan. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu yang pertama, lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Yang kedua adalah lini perakitan, yang merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Metode perakitan ada 3, yaitu yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, yang kedua, perakitan dengan pemilihan, dan yang terakhir, perakitan secara individual. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu yang pertama, perakitan manual. Perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan. Yang pertama, jenis perakitan tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya dengan satu jenis saja. Yang kedua, jenis perakitan produk seri, yaitu apabila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Selanjutnya di bagian ini, proses perakitan jaringan RT/RW-net. Membangun RT/RW-net didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat data serta informasi. Konsep lain dari RT/RW-net adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama.
Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Cara mengaktifkannya ada dua cara. Yang pertama, hard reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada Mikrotik, tetapi kita tidak bisa mengakses Mikrotik dengan Winbox. Cara melakukannya yang pertama, pastikan router dalam keadaan mati. Yang kedua, tekan tombol reset dan tahan. Yang ketiga, nyalakan router tanpa melepas tombol reset. Yang keempat, tahan selama kurang lebih 5 detik. Yang kedua, soft reset. Soft reset dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukannya yang pertama, masuk ke menu Winbox, kemudian buka terminal. Yang kedua, ketik perintah atau System Reset Configuration, kemudian tekan Enter. Yang terakhir, Mikrotik akan reboot. RT RW.Net mempunyai tujuan memberikan layanan akses kepada masyarakat. Pada Mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan Mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu definisi line balancing. Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total harga idle time pada semua stasiun kerja untuk tingkat output tertentu, sehingga memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka mendapatkan utilisasi yang tinggi pada fasilitas tenaga kerja dan peralatan produksi. Tujuan menyusun line balancing adalah agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama per satuan waktu. Manfaat line balancing ada 6. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses. Yang kedua, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur. Yang ketiga, mengurangi waktu proses secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan rasio pencapaian target produksi. Yang kelima, meningkatkan profit. Dan yang terakhir, mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Langkah-langkah menyeimbangkan lini balancing. Yang pertama, mengetahui take time setiap stasiun kerja. Yang kedua, membuat rincian proses. Yang ketiga, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Yang keempat, identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. Yang kelima, analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Dan yang keenam, evaluasi dan pemantauan hasil. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang sering kali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Beigel pada tahun 1952. Yang pertama adalah kendala sistem. Yang kedua, menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi. Yang pertama, stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. Yang kedua, adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Cara mencapai keseimbangan lini menurut Bufa pada tahun 1987. Yang pertama, penumpukan material. Yang kedua, penggerakan operator. Yang ketiga, pemecahan elemen kerja. Yang keempat, perbaikan operasi. Dan yang terakhir, perbaikan performasi operator. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada lini balancing yang dijelaskan secara berurutan. Yang pertama, mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas.
Dan yang terakhir, menetapkan President's Constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Metode pemecahan dalam line balancing. Yang pertama, metode heuristik. Yang kedua, metode analis atau matematis. Yang ketiga, metode simulasi. Istilah-istilah dalam line balancing. Yang pertama, waktu menganggur atau idle time. Yang kedua, keseimbangan waktu senggang atau balance delay. Yang ketiga, efisiensi stasiun kerja. Yang keempat, efisiensi lintasan produksi atau line efficiency. Yang kelima, smooth index. Yang keenam, workstation. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.